Oke, pembahasan soal buffer dan titrasi asam basa. Yang pertama, soal titrasi sebanyak 25 ml larutan asam asetat. Kita tandai langsung volume 1 dititrasi dengan natrium hidroksida 0,125 molar M yang kedua, beda zat. Yang tadi asam asetat ditandai 1, sekarang natrium hidroksida basa ditandai kedua. Dilakukan 3 kali percobaan, diperoleh data NaOH yang terpakai sebagai berikut. Ini 3 datanya. 23 mili, 25 mili, 24 mili. Konsentrasi asam asetat tersebut adalah volume NaOH ini harus dijadikan volume rata-rata yang disebut V2. Sedangkan konsentrasi asam asetat berarti yang ditanya M yang pertama. Untuk mendapatkan volume kedua, maka dicari dulu volume rata-ratanya 23 tambah 25 tambah 24 dibagi 3. Kalau ada 4 data berarti dibagi 4, ada 5 data berarti dibagi 5. Kemudian didapatkan hasil 24 mili. Selanjutnya masuk ke tahap perhitungan titrasi asam basa. Rumusnya adalah valensi dikali M1V1 harus sama dengan valensi dikali M2V2. Valensi dari asam asetat 1, molaritas asam asetat dicari, volume yang dipakai 25. Untuk valensi NaOH juga 1, molaritasnya 0,125 dan volume 2-nya 24. Sehingga diperoleh M-nya adalah 0,125 dikali 24 dibagi 25. Maka didapatkan hasilnya sebesar 0,12. Dan inilah jawabannya. Jadi rumus yang perlu diingat adalah M1V1, M2V2 sebagai rumus titrasi asam basa. Selanjutnya soal nomor 2. Jika 10 mili asam fosfat yaitu H3PO4. H3PO4 ini berarti termasuk asam yang triprotik karena memiliki jumlah H sebanyak 3. Kalau asam sulfat H2SO4 disebut diprotik karena punya 2 proton. Konsentrasi dari asam fosfat 0,1 molar dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,2 molar hingga tepat berubah menjadi HPO4. Dalam konteks ini berarti proses titrasi dari H3PO4 menjadi HPO4. Tidak sampai PO4-. Maka proses titrasi hanya antara hidroksida NaOH dengan proton dari asam fosfat sebanyak dari 3 menjadi 1. Maka proton yang terpakai yaitu sebanyak 3 kurang 1, 2. Ini yang akan kita pakai sebagai valensinya. Sedangkan valensi OH- dalam NaOH adalah 1. Maka masuk ke pertanyaan volume basa. Kita pakai lagi rumus titrasi M1V1, kemudian valensi M2 dan V2. Valensi dari ini kita anggap sebagai asam fosfatnya yang kode 1. Yang kode 2 kita anggap sebagai NaOH.
Maka asam fosfatnya yang dipakai valensinya yang ini. 2 dikali molaritasnya 0,1, volumenya 10, valensi basa, ya OH yang cuma ada 1, maka 1, molaritas basanya yang ini 0,2, dan volumenya yang dicari. Maka diperoleh V2 sama dengan ini 2 ke 0,1 kali 10 sebesar 2, ya, dibagi dengan 0,2. Maka diperoleh hasilnya sebesar 10 mili. Dan inilah hasilnya. Hati-hati kalau dalam menentukan valensi. Tergantung permintaan soal, karena di sini H3 menjadi H, maka valensinya yang tertitrasi hanya 2. Kalau H3PO4 menjadi PO4 baru 3. Kalau H3PO4 menjadi H2PO4 berarti cuma 1. Soal nomor 3 yaitu tentang penentuan kadar sebanyak 4 gram, dan langsung tandai sebagai massa dari cuplikan dari obat yang mengandung NaOH dilarutkan dalam air. Perlu diketahui dan diingatkan kembali, cuplikan itu adalah bahan awal yang terdiri dari kandungan yang akan diteliti dan kandungan lainnya. Maka bisa saja 100%, bisa saja tidak 100%. Cuman 50% atau 80% dan seterusnya. Untuk mengetahui berapa persen kemurniannya, maka dilakukan titrasi. Karena di sini yang diteliti adalah basa, maka digunakan cara titrasi asam basa. Mengingat OH hanya bisa respon dengan H. Ketika OH dan H bertemu terjadi suatu reaksi. Dan nanti ketika sama jumlah H plus dan OH min, itu tercapailah keadaan ekuivalen. Ketika berubah keadaan pH-nya dari asam ke basa or basa ke asam, maka larutan yang tadinya sudah diberikan indikator akan mengalami perubahan warna. Itulah yang terjadi di proses titrasi asam basa. Lanjut hingga memiliki volume 500 mili. Ya, berarti ini volume dari sampelnya. Sampel adalah sama dengan cuplikan. Sebanyak 25 mili larutan tersebut. Nah, kalau kita ceritakan berarti gram dari NaOH itu sebesar 4. Kemudian dilarutkan dalam air menjadi suatu larutan yang volumenya 500 mili. Untuk menghemat proses analisis dan bahan sehingga lebih green, maka diambil sebanyak 25 mili dari 500 tadi. Itu artinya hasil daripada ini akan menjadi representasi sebagian, bukan seluruhnya. 25 ke 500 mili itu berapa kalinya? 20 kalinya. Maka hasil dari 25 mili akan dikalikan 20 kalinya untuk mendapatkan jumlah sebenarnya dari cuplikan tersebut. Baru 25 mili ini dititrasi dengan HNO3. Maka langkah pertama kita cari dulu kadar NaOH yang 25 mili. Dengan cara pakai rumus titrasi lagi M1V1 M2V2. A ini kita katakan sebagai asam, berarti asam sitratnya, ya ini sebagai asam,
yang di sini sebagai basa. Asam sitrat punya valensi 1, konsentrasinya baca di soal baik-baik 0,1, dan volume yang terpakai ini ya 40 mili. Sedangkan basa punya valensi 1 juga, molaritasnya dicari, volume yang dipakai tadi 25 mili. Maka M2 sebesar 4/25 atau 0,16 molar. Nah, cara ini untuk mendapatkan molaritas. Besar mol yang dititrasi antara asam dengan basa sama. Maka mol pada basa yang terbentuk sebesar molar kali volume, molar 0,16 dikali volumenya yaitu sebesar 40 ya. 25. Maka diperoleh molnya adalah 4. Kita pakai mol saja. Karena mol ini konsepnya adalah mol tidak akan pernah berubah walaupun volume berubah. Mol tetap meski volume diubah. Karena mol itu bicara jumlah zat. Jumlah zat tidak akan pernah berubah. Cuman kalau molaritas sangat bergantung volume. Karena semakin besar volume, molaritas akan berubah. Jadi kita pakai mol. Nah, baru setelah dapat mol, lihat tadi perbandingannya dikali 20. Sehingga mol pada larutan awal yang 500 mili dari NaOH sebesar 20 kali 4 didapatkan 80 milimol. Nah, kita ingin mencari persentase massa, maka cari dulu massa dari NaOH yang murni. Karena yang diukur daripada titrasi ini adalah yang murninya saja. Ini 80 milimol kalau diubah menjadi mol menjadi 8 kali 10 min 2 ya. Nah, rumus mencari massa kan mol kali mR. Kita pindah ke bawah sini. Molnya 8 kali 10 min 2, mR-nya sebesar 40 ya. Ntar cari sendiri mR dari mana. Dapatkan hasil sebesar 3,2 gram. Sehingga persentase massa cuplikan NaOH yaitu adalah rumusnya massa murni dibagi massa cuplikan dikali 100%. Diperoleh 3,2 dibagi 4 kali 100 sama dengan 80%. Maka yang didapatkan NaOH dalam cup. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang pemilihan indikator asam basa. Diketahui rentang pH suatu indikator sebagai berikut. Ada 5 indikator asam basa. Mulai dari metil jingga, metil merah, bromtimol biru, phenolphthalein atau PP, dan alizarin kuning dengan range pH-nya dan warna perubahan yang terjadi. Metil jingga itu range-nya dari 3,1 sampai 4, 4,2, 6,3 untuk metil merah. Bromtimol biru 6 sampai 7,6, ini sampai 7,6 artinya
PP 8,3 sampai 10, alizanin kuning 10 sampai 12 dengan warna sebagai berikut. Nah, pertanyaannya pilihlah dua kombinasi indikator yang tepat untuk menentukan pH dari senyawa amonium sulfat. Ini garamnya. Ya, ini garam. Dengan konsentrasi 0,2 molar dengan Kb sebagai berikut. Hal yang pertama ditentukan adalah kita diminta untuk memilih indikator yang tepat untuk bisa memastikan bahwa larutan tersebut berada pada pH berapa. Sebelum kita memilih, maka pertimbangkan perkiraan pH dari garam tersebut. Karena ini bersifat hidrolisis, garam ini bersifat hidrolisis, maka kita bisa menentukan sifat garam apakah basa atau asam. Amonium sulfat ini memiliki sifat garam asam yang terdiri dari ion-ion NH4 yaitu basa lemah, SO4 asam kuat, sehingga garam tersebut bersifat asam. Range-nya berarti di bawah 7. Kalau kita pilih range yang berada di bawah 7, maka nomor 1 termasuk, nomor 2 termasuk, nomor 3 meskipun ini masuk di 6 asam, tapi 7,6 sudah melebihi dari range pH, sehingga ini belum terlalu bisa dipilih. Jadi kita beri tanda sama dengan 8,3 ini basa, ini juga basa. Maka dua kombinasi yang tepat untuk menentukan pH tersebut adalah yaitu indikator metil jingga dan metil merah. Alasannya karena garam dari amonium sulfat itu bersifat asam. Sehingga untuk menentukan pH di range asam, kita pilih indikator yang memiliki range asam juga, tanpa perlu kita menghitung pH larutan tersebut. Kalau yang dimintanya basa garamnya, maka pilih indikator yang bersifat basa. Kita lanjut. Nomor 5. Ini soal sebanyak 29 mili. Langsung saya catat saja sebagai volume. 0,1 CH3COH berarti ini molaritas dari asam. Ka-nya sebagai berikut. Dicampurkan dengan 8 mili larutan NaOH 0,05 molar. Lalu diencerkan dengan air hingga volume menjadi 100 mili. Maka pH larutan terbentuk. Kita prediksi dulu berapa mol dari asam lemah. Berarti molar kali volume. Molarnya 0,1 dikali 29 sama dengan 2,9 milimol. Sedangkan mol dari basa kuat yaitu NaOH sebesar molaritas kali volume yaitu 0,05 dikali 8 sebesar 0,4. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa mol dari asam lemah lebih besar dari mol basa kuat, maka ini termasuk larutan buffer. Oleh karena itu, kita perlu mendapatkan asam basa konjugasinya. Karena ini belum ada, maka kita lakukan tahap MRS reaksi. CH3COOH
direaksikan dengan NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Ini reaksinya sudah setara, mol mula-mulanya, kemudian mol reaksi, dan saat mol sisa. Mula-mulanya 2,9, ini 0,4, karena ini lebih kecil, ini jadi mol reaksi pembatasnya. Maka yang didapatkan ini 2,5, ini habis, ini 0,4, ini 0,4. Yang dibutuhkan adalah ini, basa konjugasi dan mol dari asam. Maka kita dapat 2,5 milimol dan 0,4 ini basa konjugasi, ini asam lemahnya. Karena rumus yang akan digunakan yaitu adalah H+, karena ini mol buffer asam, yaitu adalah Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Ka-nya sebesar 1,6 kali 10 min 5 ada di soal. Mol asamnya, hati-hati yang lihatnya nih, yang asam yang ini 2,5 dan basa konjugasinya 0,4. Sehingga diperoleh hasilnya, ini kan kalau dibagi 4 kalinya nih, 4 kali 25, 100 kali 10 min 5 sama dengan 10 min 3, maka pH adalah min logaritma dari H+. H+ yang tadi didapatkan yaitu 10 min 3, maka pH-nya adalah 3 min log 1, log 1 itu 0, berarti sama dengan 3. Apakah 100 ml ini sangat berpengaruh? Nah, konsepnya adalah mol lagi-lagi tetap ketika volume ditambah, jadi mol tidak akan berubah. Dan karena perhitungan di sini menggunakan mol, maka hasil tidak akan berubah, begitu. Lanjut. Sekarang masih soal buffer nomor 6. Banyaknya kalsium benzoat, ya. Ini nggak usah dilihat kompleks rumus kimianya karena kita butuh Mr, harus ditambahkan. Nah, kalsium benzoat ini bukan asam ataupun basa, maka ini biasanya garam atau konjugatnya. Harus ditambahkan ke dalam 100 ml. Nah, ini volume larutan. Ini adalah larutan asam karena ada H-nya. Maka ini sebagai asam lemahnya, ini sebagai basa konjugat. Nah, ini Mr-nya nanti biasa digunakan untuk perhitungan. Ini molar. Untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH 5 min log 3 Kb sekian, maka berapa banyaknya kalsium? Ini berarti yang ditanya massa. Berarti kalau yang dilihat, yang diketahui itu Mr 282 dengan volume 100 ml, terus mol 0,2 molar, apalagi pH awal 5 min log 3. Yang ditanya massa dari si basa konjugasi. Oke, jawab. Karena ini buffer basa, berarti rumusnya H+ sama dengan Ka dikali mol asam bagi basa konjugatnya. H+-nya itu kan pH-nya 5 min log 3, maka H+-nya adalah, perhatikan caranya nih, 3 tulis dulu depan dikali 10 min angka yang di sini. Gitu. Maka di sini 3 kali 10 min 5 sama dengan K-nya 6 kali 10 min 5 dikali mol asamnya. Oke, mol asamnya kita cari dulu. Mol asam sudah ada karena kan yang ini, yaitu molar kali volume.
molar 0,2, volumenya 100, berarti 20 milimol. Kali 20 dibagi BK. BK itu basa konjugasi, belum ada mol. Oke, kita bagi, ini habis, ini tinggal 2, ini habis, berarti sini tinggal 1. BK nya pindah ke sana, berarti BK sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 milimol, atau sama dengan 4 kali 10 min 2 mol. Selanjutnya dari mol diubah mencari massa. Massa adalah mol dikali mR. Molnya adalah 4 kali 10 min 2. mR nya 282. Didapatkan 11,28 gram. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal penyangga atau buffer. Ya, suatu larutan penyangga merupakan campuran dari amonia dan NH4NO3. Ini berarti antara basa dan asam konjugasinya. Mempunyai pH sebesar 6 plus log 9. Nah, ini perlu diketahui ciri khas kalau dia merupakan pH kisaran buffer biasanya ada tanda positif. Perbandingan komponen NH3 berbanding NH4 berarti kita diminta berapa perbandingan, ya biasanya mol itu antara mol basa dibandingkan asam konjugasinya. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita ubah pH tadi menjadi pOH mengingat ini merupakan basa. Sehingga untuk mendapatkan pOH kita lakukan 14 dikurangi pH. pH-nya sebesar 6 plus log 9. Berarti didapatkan 8 min log 9. Oleh karena itu OH-nya adalah, ya sekali lagi angka 9 taruh depan dikali 10 min angka 8 taruh di sini. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan OH-, kita pergi ke rumus buffer Kb kali mol basa dibagi, ya basa lemah dibagi mol asam konjugasi. OH-nya 9 kali 10 min 8. Kb-nya yaitu 1,8 kali 10 min 5. Ini sudah ada di soal. Yang ditanya sendiri adalah mol dari basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Jadi ini tidak perlu diubah bentuknya dalam bentuk seperti ini perbandingan. 1,8-nya seberangkan, pindahkan, berarti 9 kali 10 min 8 dibagi 1,8 kali 10 min 5 sama dengan mol basa lemah dibagi mol dari asam konjugasi. Di 9 bagi 1,8 ya. Itu kita ubah aja biar sama. Berarti ini 1,8 kita jadikan 18 kali 10 min 6, ya kan? Maka 9 bagi 18 per 2. Terus ini min 8 dengan min 6 tadi. Jadinya habis, di bawahnya ini tinggal min 2. Oke ya, ini min 2. Lalu biar angkanya bulat, pindahin ke bawah. Maka perbandingan akhirnya didapatkan 1/2 kali tadinya min negatif, kalau pindah ke bawah berarti jadi positif. So the result, the answer is 2 kali 100. Maka 1/200. That's the answer. That's it. Seperti itu kurang lebih. Mudah ya insya Allah lah. Kalau kita belajar insya Allah mudah. Tidak perlu berangan tinggi, tapi pahami step by step, latihan yang banyak,
maka ketika keluar dengan cara yang sama meski angka berbeda, insya Allah akan bisa. Berlanjut ke soal nomor 8, soal konsep. Diberikan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ini ada reaksi antara asam dan basa konjugasinya. Ini merupakan sistem buffer. Nah, pada saat T1, posisi seperti ini. Amati baik-baik gambar grafik ini. Di awal, grafik menunjukkan konstan. Secara kita lihat secara general dia tidak berubah pH-nya. Inilah fungsi dari buffer. Tapi pada saat di T1 dan berikutnya terjadi perubahan pH, di mana pH cenderung turun. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau dalam range pH itu kan 0 sampai 14. Tengah-tengah 7. Tengah-tengah 7 itu bersifat netral, di bawah 7 itu bersifat asam, di atas 7 bersifat basa. Semakin dia ke 7, semakin mendekati ke 14, berarti semakin bersifat basa, semakin mendekati 0 bersifat asam. Semakin dia pH-nya kecil, dia akan menjadi asam kuat. Semakin dia bersifat ke arah 14, maka dia semakin basa kuat. Berarti range lemahnya di sini. Basa lemah dan asam lemahnya. Artinya kalau kita bicara asam ingin semakin kuat, maka pH itu akan semakin turun, mendekati 0, baru semakin kuat. Kalau basa ingin mendekati ke arah kuat, maka pH akan naik mendekati 14, ke arah 14. Nah, karena grafik di sini turun, berarti cenderung telah ditambahkan zat yang bersifat asam. Ya, jadi kalau grafik itu konstan kemudian turun, maka telah diganggu ya sistem buffer tadi oleh larutan yang bersifat asam. Sedangkan kalau bersifat naik, maka itu diganggu oleh zat yang bersifat basa. Oke ya, maka kalau kita lihat dari opsi berikut, penambahan HCl, ini berarti ditambahkan asam, yes. C3COH, yes. Tapi justru ini menambahkan sistem buffer ya, bisa jadi tidak. Tapi possible, probably ini. Secara berkemungkinan iya bisa jadi, cuman kalau ada jawaban lain yang merupakan asam lemah ya kita ambil. Memperbesar volume gini, kalau volume diperbesar berarti artinya konsentrasi itu rumusnya akan sebanding dengan H+. Ya, jadi kalau besar konsentrasi itu akan berbanding lurus dengan H+, karena H+ ini kan adalah concentration, ya, mol dibagi volume. Konsentrasi sendiri adalah mol dibagi volume. Artinya kalau volume diperbesar, molaritas akan semakin kecil. Kalau molaritas semakin kecil, berarti H+-nya juga semakin kecil. Kalau H+ semakin kecil, maka basa semakin besar. Kalau basa semakin besar, maka arah pH bukan semakin turun, tapi semakin naik. Karena mendekati 14, di mana 14 adalah daerahnya ke arah basa. Daerah basa kuat. Maka kalau kita lihat, ketika memperbesar volume, grafik justru harus ke arah basa. Naik, bukan turun. Berarti ini bukan. Menambahkan natrium karbon di garam basa konjugat ini tidak berpengaruh, justru ini berpengaruh di buffer. Jadi tidak juga menurunkan suhu, tidak ada pengaruh di dalam sistem buffer suhu tersebut. Jadi ini bisa kita skip. Maka jawaban paling tepat itu adalah nomor 1. Nah, ini paling tepat. Karena kalau nomor 2 dan nomor 4 ini building kembali, men-strong kembali sistem buffer. Begitu. Maka yang paling tepat adalah yang nomor 1. Nah, berikutnya masih buffer kontekstual teori, pasangan reaksi yang dapat mempertahankan pH tanah agar tidak berubah. Pada dasarnya tanah itu bagus ketika bersifat basa.
Jadi buffer yang diharapkan buffer basa. Dan kedua, kalau kita ingin mencari buffer, maka pilih konsentrasi yang lemah. Bukan konsentrasi, mol. Mol yang lemah lebih besar dari mol yang kuat. Ingat, kata kuncinya mol, bukan konsentrasi atau molar. Maka mol itu dicari dulu dengan cara molar kali volume. Jangan langsung ambil molar, tapi kali dulu dengan volume. Baru setelah dapat mol, cek antara yang lemah dengan yang kuat. Satu hal lagi dalam mencari buffer, harus ada yang lemah dan yang kuat. Baik itu basa lemah, asam kuat, asam lemah, basa kuat. Tidak boleh dua-duanya lemah dan tidak boleh dua-duanya kuat. Kita analisis. Pertama yang nomor 1. Ini asam lemah. Oke, sudah masuk ke syarat yang ini. Ini basa kuat. Oke, sudah masuk asam lemah dan basa kuat. Sekarang kita pengen lihat syarat nomor 2, yaitu yang ini. Yang ini molnya 50 kali 0,2. Kita lihat dulu nomor 1. Molnya dari asam 50 kali 0,2 berbanding 50 kali 0,2. Maka didapatkan sebesar 1 berbanding 1. Sama. Kalau sama bukan buffer, tapi hidrolisis. Sedangkan ini minta buffer. Nomor 2. Nah, ini juga perlu tahu nih, lemah ya, asam basa lemah, ini asam kuat. Berarti sudah memenuhi syarat pertama. Sekarang tinggal bandingkan mol 100 kali 0,2 berbanding 50 kali 0,1. Nah, perlu diingat kembali, di sini ada valensi 3, berarti dikali 3. Ya, ini 3 nih. Berarti kali 3. Ini kan nggak ada 1, maka nggak dikali 1 saja. Didapatkan hasil sebesar 60 berbanding 5. Ya, jauh di sini menang, dan yang menang atau yang lebih besar adalah yang lemah. Maka syarat ini memenuhi sebagai buffer. Nomor 3, ini kuat, ini lemah. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Kita berikutnya syarat membandingkan mol. 20 kali 0,1 berbanding 20 kali 0,1. Sama. Tadi sama apa? Hidrolisis. Keempat, ini lemah dan kuat, memenuhi. Tinggal dikali mol, mendapatkan molnya. Oh, ini hasilnya 5, ini juga 5. Sama, berarti hidro. Terakhir nomor 5, ini garam. Ini asam, dan ini merupakan asam kuat. Ini asam kuat. Dan kita tahu bahwa sistem dari buffer untuk pH itu sistem buffer basa. Sedangkan ini buffer asam. CuSO4 dengan H2SO4. Dan pula ya, ini bukan buffer asam, tapi ini buffer basa karena CO basa lemah. Nah, cuman gini, dalam sistem buffer yang dibutuhkan itu, ya, berarti kalau buffernya buffer basa karena berasal dari basa lemah, maka pasangannya adalah asam konjugasi. Ingat, perbedaan antara buffer dengan hidrolisis ya, pertama dia punya sistem pasangan, basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti kalau di sini adalah SO4, yang diambil di sini adalah kalau OH bercampur dengan HCl bisa, tapi di sini SO4 H2SO4.
Sedangkan asam konjugasi itu sepasang kayak HCl dengan Cl, cuman berbeda 1H. Di sini H2SO4 pasangannya adalah SO4. Beda 2 hidrogen. Nah, itu nggak boleh dalam konjugasi. Makanya paling tepat itu yang nomor 2. Dan selain itu juga memang lebih cocok kita menggunakan buffer basa sebagai pasangan dari asam basa konjugasi. Terakhir, nomor 10. Berdasarkan data di bawah ini, manakah larutan buffer? Karena fungsi buffer itu mempertahankan perubahan pH secara signifikan maka cari pH yang perubahannya tidak signifikan. Jadi kalau buffer itu pasti berubah pH-nya 3, karena mempertahankan pH dia tetap akan berubah, cuman nggak signifikan. Jadi 3 mungkin jadi 2,98, jadi 2,95, perubahannya sedikit gitu. Pilih mana? Ini pH awal 5,6, ini ketika ditambah basa 6, ketika ditambah asam 5. Wah, jauh banget. Jauh banget nih yang dari 5,6 ke 6. Kita cari yang lebih dekat. Awalnya 5,4 ditambah basa 5,42, ini kecil sekali, cuma 0,02. Terus ketika tambah asam turun jadi 5,38, ini juga turun 0,02, kecil, maka ini bisa termasuk buffer. Ini 5,20 awalnya, kemudian ditambah basa naik 5,25 sebesar 0,05 saja. Terus kalau tambah asam turun 5,18, ini juga kecil perubahannya, maka termasuk. Kalau ini 8,20 menjadi 8,8, ini besar ya perubahannya ya. Ini juga besar, ini juga besar. Jadi jawabannya 2 dan 3. So, that's all for today. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.